Kita kembali bertemu secara virtual, bersama-sama di sini menyiapkan hati untuk berjumpa dengan Dia. Inilah saat-saat yang ku nanti, bersama-sama menyembah dan memuji dengan hanya terpusat pada Dia. Inilah GBHP Online Service. Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jalan hidup
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di rumah kita masing-masing, mari lebih lagi kita siapkan hati kita, bersyukur untuk semua peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur
kita. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Meskipun banyak hal yang kami hadapi, kami selalu katakan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bertemu dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kita mengangkat satu tema tentang menabur di ladang yang subur. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh mendapat kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kami bertumbuh di dalam kebenaran yang lebih baik lagi ya Bapa dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ataupun teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut renungan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ada satu tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu menabur di ladang yang subur. Tidak secara kebetulan saya ini salah satu pelaku yang bergerak di dalam pertanian dan perkebunan. Saat ini saya sedang menanam singkong, menanam jambu, menanam melon. Jadi saya mengerti betul tentang proses tumbuh kembang dan bagaimana memproduksi satu benih untuk menjadi satu buah yang baik dan bertumbuh maksimal. Pernah terjadi kegagalan? Sering. Tapi di balik kegagalan-kegagalan itulah saya belajar untuk bagaimana menjadi seorang petani yang baik tentunya. Nah, dalam perkembangan teknologi pertanian, tanah atau media tanam tetap menjadi satu bagian utama daripada satu benih untuk bertumbuh. Tapi bukan satu-satunya. Karena untuk mencapai faktor yang baik di dalam hasil satu pertanian adalah ada 3 hal penting. Yang pertama adalah benih, kedua itu adalah lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah media tanam yaitu tanah yang subur. Dan ketiga yang terlebih penting adalah bagaimana kalau sudah ada benih yang baik, tanah yang baik, teknik merawat, teknik untuk menghadapi hama, penyakit dalam suatu tanaman itu sangat penting. Jadi 3 hal ini mengambil peranan yang hampir sama, bagiannya sama besarnya untuk mencapai satu hasil pertanian yang baik. Dan saat ini dengan kemajuan teknologi pertanian sudah sangat gampang bagi seorang petani untuk mendeteksi suatu lahan itu subur atau tidak. Hanya dengan satu alat sederhana saja sudah bisa dicek keasaman tanah, pH tanah, unsur hara yang ada di dalamnya. Nah, saya mendapati dalam kehidupan pertanian yang nyata saat ini, dengan kehidupan rohani dalam satu proses tabur tuai itu, ada satu perbedaan yang cukup besar. Karena kenapa? Di dalam kehidupan kerohanian tentang menabur, itu mengambil satu peran yang sangat besar, yaitu bukan di medianya. Nanti kita akan melihat.
bahwa di balik itu semua benih dan motivasi dalam menabur itu menjadi peran utama di dalam apa yang sedang kita lakukan dalam satu proses tabur tuai dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada tanah yang subur yang Tuhan berikan. Oleh karena kehidupan manusia yang tidak baik, tanah itu dinajiskan dan tanah yang subur itu menjadi tandus. Kita bisa buka di Yeremia pasal 2 ayat 7, nanti bisa dibaca. Yeremia pasal 4 ayat 26 juga berkata, Yeremia melihat bahwa aku melihat tanah yang subur sudah menjadi padang gurun. Ini kehidupan yang real di dalam kehidupan perjalanan daripada bangsa Israel. Jadi kalau ada yang berkata bahwa untuk menabur di tanah yang subur itu, contohnya ada yang mengajarkan bahwa menabur di ladang subur itu ada di gereja, di yayasan, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Saya rasa tidak ada salahnya, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena proses tabur tuai seperti yang saya katakan tadi, dari pemahaman saya, perjalanan hidup saya mau berkata bahwa yang terpenting bukan di medianya, di mana kita menabur. Tapi bagaimana kita menabur itu menjadi penting. Oke. Nah, kalau kita melihat fakta Alkitab, Ananias dan Safira, mereka menabur di mana? Di gereja, di bait Allah. Tapi ternyata taburan mereka itu, pemberian mereka menjadi satu hal yang najis bagi Allah. Kita melihat lagi, kalau dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 3. Tentang seorang janda miskin yang menabur sangat sedikit. Dan orang kaya yang menabur sangat banyak. Itu di mana? Di gereja. Bagaimana pandangan Yesus tentang itu? Jelas Alkitab berkata, taburan dari janda miskin itu yang menjadi perhatian daripada Tuhan. Jadi kalau kita melihat dua fakta di perjanjian lama dan dua fakta di perjanjian baru, media di mana kita menabur bukan menjadi poin utama pada saat proses pertumbuhan apa yang sedang kita tabur. Jadi bagaimana dong? Nah, di balik segala kekurangan yang terjadi di dalam kitab Korintus, jemaat Korintus, ada satu hal yang sangat positif yang kita bisa tarik dan kita belajar. Kita ikutin daripada tulisan Paulus di surat Korintus, yaitu tentang menabur. Kalau kita melihat pasal 9, 2 Korintus pasal 9, mulai dari ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana menabur yang baik. Pertama, poin yang pertama adalah tabur yang banyak. Di mana? Dimanapun Tuhan gerakkan untuk kita menabur. Tabur yang banyak. Saat ini waktu menabur yang paling tepat menurut saya. Masa pandemi ini banyak orang yang kesusahan, orang yang kekurangan. Di mana-mana, pada saat kita mendengar, ambil kesempatan untuk menabur. Lah mungkin ada yang bereaksi, lah saya aja juga susah, saya aja juga kekurangan. Belajar daripada kitab Korintus. Tabur yang banyak. Saudara, ini luar biasa. Paulus mencatat dengan detail. Kalau kita perhatikan tentang tabur yang banyak, poin yang pertama ini, 2 Korintus pasal 8 ini mencatat dengan sangat detail. Dikatakan bahwa 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai dari ayat pertama, di poin pertama ini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi, ini Paulus yang menulis. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini dia. Ini sisi yang perlu kita belajar dari kehidupan jemaat di tempat ini. Susah, iya. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka mengalami pencobaan yang berat. Mereka bukan orang kaya, orang mampu, orang berpenghasilan tinggi. Alkitab mencatat yang ketiga adalah bahwa mereka miskin. Bahkan ditambahkan dengan kata mereka sangat miskin. Luar biasanya, dalam posisi yang demikian, dalam kondisi yang demikian, mereka menabur lebih daripada yang mereka mampu. Bahkan ayat 5a-nya mencatat demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mau menabur yang baik, yang pertama. Tabur yang banyak. Kita nggak tahu nih kapan kita menuai. Tapi kita tahu kita harus menabur. Menabur di ladang Tuhan. Menabur di tempat mana aja Tuhan gerakan kita. Tabur. Seberapa besar? Seberapa yang Tuhan gerakan untuk tabur. Bukan dengan pikiran kita. Tapi disinilah poin pertama. Kalau kita mau menabur di ladang yang subur. Tabur yang banyak. Seperti jemaat di dalam kitab Korintus ini. Apakah kita bisa? Bisa. Jemaat yang sangat miskin aja bisa kok. Apakah engkau sangat miskin? Kalau sekalipun engkau sangat miskin saat ini, belajar. Bisa. Apalagi engkau tidak miskin. Apalagi engkau mampu, engkau sanggup. Ekonomi boleh susah, keadaan boleh susah, negara boleh resesi, penghasilan boleh berkurang, tapi menabur jangan dikurangi. Tambahkan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu poin pertama. Jadi tabur yang banyak. Jangan ada alasan untuk menabur. Nanti kasih orang menjadi manja. Jangan. Itu hanya pikiran kita. Kalau kita memberi tidak mendidik, jangan berpikiran begitu. Tabur saja, itu urusan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua. Alkitab mencatat supaya kita menabur dengan sikap hati yang benar. Kembali ke 2 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Menabur bukan dengan paksaan. Menabur bukan karena habis pendeta khotbah kita dengar kita tabur. Tidak. Menabur bukan merasa oh orang lain memberi kok aku nggak memberi, ada rasa bersalah. Jangan memberi menabur dengan sikap demikian. Tapi menaburlah dengan kerelaan yang betul-betul ada gerakan yang Tuhan gerakan untuk kita lakukan. Lah pertanyaannya, pastor aku nggak digerakkan. Sekalipun kau tidak digerakkan, pada saat matamu melihat orang kekurangan, pada saat telingamu mendengar orang kekurangan, tabur. Berapa besar? Sesuai kerelaan. Dan bukan hanya itu, dikatakan dengan bahwa jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau engkau sanggup memberi, bersukacitalah. Seberapapun besar pemberian kita, taburan kita, sukacita. Dengan penucapan syukur, katakan aku memberkati. Bukan soal jumlah, tapi soal sikap hati. Ayat ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ini dia. Yang kedua adalah tabur dengan sikap hati yang benar.
2 Korintus pasal 8. 2 pasal ini mencatat, mengajarkan kita. Ayat yang keempat dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya kami juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan rela hati meminta, dengan rela hati memberi. Kerelaan inilah yang Tuhan perhitungkan. Lukas 21 yang dari awal saya sampaikan, pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Tentang orang kaya yang memberi dan janda miskin yang memberi. Bukan lagi dilihat jumlah, bukan lagi dilihat jabatan posisi, tidak, tapi sikap hati. Inilah yang membuat taburan kita diperhitungkan. Oleh sebab itu, saya mengajak dalam situasi, kondisi, keadaan ekonomi yang tidak baik ini, tetaplah menabur, poin yang pertama. Kedua, tetaplah bersuka cita dan memberi. Punya rasa kepedulian yang tinggi untuk kita bisa menabur dengan sukacita tentunya. Bisa memberi orang 1 kilo beras, bersukacita. Bisa memberi 1 karung, bersukacita. Bukan jumlah 1 kilo atau 1 karung, tapi tetap memberi. Itulah yang membuat Tuhan suka. Yang ketiga, poin ketiga. Ingat baik-baik. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menabur. Tugas Tuhan memberikan pertumbuhan. Di dalam pasal yang ke-9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Poin yang ketiga, terus menabur. Biar Tuhan yang sibuk memberikan pertumbuhan. Biar Tuhan yang sibuk melipat gandakan taburan kita. Biar Tuhan yang sibuk menyiapkan benih bagi saudara dan saya untuk bisa terus menabur. Jangan berhenti menabur. Oleh sebab itu, 3 hal penting ini saya menggarisbawahi, saya menekankan untuk menghimbau kita semua. Yang pertama, tabur yang banyak. Kedua, tabur dengan sikap hati yang benar, dengan sukacita. Yang ketiga, tetap terus menabur. Biar Tuhan yang melipat gandakan taburan kita. Dan Tuhan menjamin bahwa Dia akan mendatangkan kecukupan dan kelimpahan. Nah, dalam renungan ini, saya akan menutup dengan 1 ayat, yaitu Matius pasal 5, ayat yang ke-20. Saya bacakan Matius pasal 5, ayat 20. Perikopnya tentang Yesus dan hukum Taurat. Dikatakan demikian, maka aku berkata kepadamu, Yesus berbicara dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu tentang hukum Taurat. Dan ayat 20 berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, apa hubungan ayat ini dengan menabur? Kalau kita meneliti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan ahli-ahli Taurat dan Farisi, dikatakan Tuhan mengatakan bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, keagamaan saudara dan saya, diperbandingkan dengan hidup keagamaan orang-orang Farisi dan Saduki.
orang ahli-ahli Taurat dan Farisi maksud saya. Bahwa dikatakan kalau tidak lebih baik dari mereka, maka sesungguhnya saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi. Di sini ayat ini menyatakan Yesus berkata sendiri, kalau hidup keagamaan kita ini, kita tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan para orang Farisi, maka sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini jelas sekali. Namun kalau kita melihat dengan hanya sekilas saja, maka saudara dan saya akan berpikir, apa mungkin kita masuk surga? Karena kenapa? Ahli-ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang meneliti Alkitab, meneliti hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat. Mereka yang dikatakan berdoa di jalan, di pasar dan sebagainya. Mereka yang hidup, betul-betul hidup mereka difokuskan untuk menjalani hukum Taurat. Kalau kita tidak lebih baik dari mereka, maka surga bukan milik kita. Waduh, cilaka ini. Mungkin saudara dan saya doa aja Senin Kemis. Puasa, mereka rajin berpuasa. Kita mungkin setahun sekali 2 kali. Pada saat ada momentum saja. Mengajar, mereka jago. Firman Tuhan, Taurat, mereka luar biasa. Mereka meneliti, belajar. Kita gak ada perbandingannya. Tapi ada satu kata yang bisa kita bedah di sini. Tentang kata benar. Di sini ada satu kata yang dikatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah, disinilah poin utamanya. Kata benar di dalam ayat ini, dalam bahasa Ibrani-nya itu dipakai kata sedek. Kalau sedek itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah sedekah. Artinya apa? Yesus mau mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi pada saat itu, engkau boleh berdoa, engkau boleh mengajar, engkau boleh meneliti hukum Taurat. Tetapi kalau hidup keagamaanmu tidak sedek, tidak sedekah, tidak diperhitungkan. Pastor, kalau begitu percuma dong kita baca firman Tuhan, kita merenungkan, kita berdoa, dan melakukan hal aktivitas rohani lainnya. Tidak, bukan itu maksud saya. Itu penting. Itu bagian daripada kita untuk mengenal Tuhan. Bagian daripada kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi konsekuensi daripada hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat, itu harus menimbulkan satu dampak yang positif. Kalau saya dekat dengan seorang pemabuk, terus-menerus saya dekat, lama-lama saya jadi pemabuk, ikut-ikutan. Kalau saya dekat dengan orang yang hidupnya benar, maka lama-lama saya akan berproses terbawa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berdoa, belajar, membaca firman Tuhan, maka di sanalah ada satu transfer kehidupan yang menjadi dampak. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan harus melahirkan satu sedek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena Tuhan itu kasih. Kasih itu memberi. Bahkan Yesus memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Satu-satunya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, menabur itu sudah harusnya menjadi gaya hidup kita. Nature kita. Identitas kita. Harusnya kita menabur. Sedek. Memberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yesus di muka bumi ini hanya dalam 30 sekian tahun. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berbelas kasihan dan memberi.
Pada saat Yesus melihat orang susah, dia memberi. Pada saat Yesus melihat orang kelaparan, dia memanggil murid-muridnya, beri mereka makan. Pada saat Yesus melihat orang terikat, orang dalam kerasukan, orang sakit, hatinya tergerak dengan belas kasihan, Yesus memberi. Itulah sedek. Hidup keagamaan saudara dan saya harus sedek, benar, sedekah. Pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mimbar buat kita bukan satu kebanggaan. Bisa menjadi orang yang bisa membagikan firman, tidak menjadi kebanggaan. Orang yang bisa memimpin, tidak bisa menjadi kebanggaan. Tapi berbanggalah kalau dalam kehidupan sehari-harimu engkau kedapatan memberi. Dilihat ataupun tidak dilihat, saudara memberi. Tuhan melihat. Jangan memberi hanya karena orang mau melihat atau dilihat orang. Jangan memberi karena mau dipuji. Jangan memberi hanya karena merasa bersalah. Tapi memberilah dengan sikap hati yang benar. Saya kembalikan kepada poin pada pagi ini dan saya akan menutupnya. Bagaimana kita bisa menabur di ladang yang subur? Yang pertama, tabur yang banyak. Yang kedua, tabur dengan sikap hati yang benar. Yang ketiga, tugas kita menabur terus-menerus dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan saya berdoa, biar hidup keagamaan kita bukan hanya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ikut aktivitas gereja, tapi biarlah hidup keagamaan kita ada sedek di dalamnya. Memberi, memberi, memberi. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam di dalam setiap taburan benih kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, renungan pagi ini, saat ini, biarlah Tuhan menjadi motivasi kami untuk kami senantiasa memberi dalam kehidupan kami. Dalam waktu susah, bahkan dalam waktu tertekan, pada saat kami merasa tidak mampu, Tuhan, roh memberi itu taruh dalam hati kami. Biarlah kami memberi lebih banyak. Biarlah kami memberi dengan sikap hati yang lebih benar. Dan biarlah kami terus menerus memberi dalam keadaan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat untuk orang-orang yang kita kasihi. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sepakat berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan belas kasih-Mu Tuhan, terutama untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, untuk seluruh para pejabat negara ini. Berikan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk mereka memimpin bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan, kiranya kasih Allah melawat negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah terus menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sebab itu kami berdoa, berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun, baik di desa, di kota, baik di pelosok-pelosok daerah. Kiranya mereka tetap membangun persekutuan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga Tuhan berdoa untuk terkhusus untuk gereja GBAP yang ada di Indonesia, untuk para pejabatnya, untuk para anak-anak Tuhan, semua para pelayan pengurus. Di dalam nama Tuhan ada satu hati satu roh untuk bergandengan tangan di dalam membangun
kerajaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, baik juga ketua sinode, semua para anggota BPH, semua juga anggota BPD di dalam nama Yesus. Kasih Allah melawat semua para hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan roh yang menyala-nyala di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong mereka dalam pergumulan hari-hari ini cukup berat, banyak tantangan akan dihadapi. Tetapi biarlah iman dari jemaat-Mu tetap kuat kokoh di dalam Tuhan, memandang kepada Tuhan. Biar semua peristiwa yang terjadi membuat mereka melihat bahwa Tuhan tetap hadir, membela, memperhatikan seluruh umat-Mu. Juga Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh mereka, kami minta uluran tangan kasih-Mu untuk memberi kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang lemah, yang tidak berdaya, atau pada saat ini kondisi keuangan mereka juga lemah, Tuhan tolong agar ada jalan keluar sehingga mereka bisa mendapat pekerjaan yang baik di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Bapa yang baik. Juga untuk persiapan Natal, baik juga Natal lewat online, kami tetap berdoa menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan untuk semua persiapannya. Baik juga tim media mempersiapkannya. Biarlah tetap kesehatan, sukacita ada bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua permohonan ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau hidup mendengarkan setiap permohonan kami. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin apabila ada di antara Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengalami sakit penyakit dalam tubuh mereka, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah urapan Allah, menjamah, memulihkan, memberi kesembuhan bagi tubuh dan jiwa, bahkan roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami untuk berikutnya, kami percaya semua dalam pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu setiap permohonan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Belajar menabuh di ladang Tuhan adalah kesempatan yang indah bagi kita untuk melihat pertumbuhan. Tahukah kalian, persembahan adalah kesempatan yang bagus loh bagi kita untuk belajar menabuh di ladangnya Tuhan. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia, tak pernah kehilangan cinta untuk hadir di pertemuan GBHP Online Service. Sampai berjumpa lain hari. Tuhan, pada saat ini, dan kasih karunia-Mu, limpahkan berkat-Mu untuk setiap daripada kami. Limpahkan kekuatan-Mu, sukacita-Mu, penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan wajah-Mu dalam kehidupan kami, tuntun setiap langkah kaki kami, sehingga kami berjalan senantiasa di jalan yang benar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.